Kenapa saya menyebut iman kami? Karena setahu saya di dalam kitabnya dia tidak ada menuliskan kata Yudas yang diserupakan. Jadi saya tantang kepada orang ini untuk menunjukkan dalil ayat dari kitabnya yang tertulis jelas nama Yudas, bahwa memang Yudas yang diserupakan. Masya Allah nih, ada salah satu teman Kristiani kita nih pengen tahu, emang ada ya Yudas Iskariot di dalam Al-Quran? Emang ada ya yang menunjukkan nama jelas Yudas Iskariot itu menggantikan Nabi Isa alaihissalatu wassalam ketika ingin disalibkan? Emang ada? Sebelum kami menjelaskan, mohon izin untuk menerima dengan lapang hati ini, keilmuan dari Islam bukan hanya menentukan dari Al-Quran wal Hadith saja. Cara kita memahami Al-Quran butuhnya ilmu bahasa Arab yang betul-betul kita mendalami ilmu tersebut. Dan juga termasuk ada namanya tafsir. Tafsir itu sama dengan juga Al-Quran, tapi dia adalah bukan Al-Quran itu sendiri, tapi penjelasan lebih dari Al-Quran. Penjelasan lebih dari Al-Quran itu nanti disebut dengan tafsir. Jadi penjelasan lebih dari Al-Quran ini, tafsir ini hadir, itu sudah disahkan oleh Kemenak RI. Jadi Kemenak ini ngambil dari ulama-ulama salaf terdahulu nih. Nah, menyebutkan di sana adalah Yudas Iskariot. Ini lihat ayatnya ya. Ya kalau udah tahu jangan minta ya direvisi, karena Al-Quran itu nggak bisa direvisi. Ini ayatnya nih, wa qaulihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim minh ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'adh dhanni wa ma qataluhu yaqina. Kami menghukum pula mereka karena ucapan mereka sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah. Nah, di sini Yahudi udah pede banget, dia itu udah bunuh Isa Al-Masih. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Jadi itu bukan Nabi Isa. Duar. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang menurut mereka menyerupai Isa. Duar. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentangnya pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan terhadapnya. Duar. Mereka benar-benar tidak mengetahui siapa sebenarnya yang dibunuh itu. Duar. Kecuali mengikuti prasangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Duar. Yahudi sendiri aja nggak yakin. Duar. Ini adalah salah satu tafsir, sumbernya Kemenak RI. Jangan minta direvisi. Ayat ini menerangkan bahwa di antara sebab-sebab orang Yahudi mendapat kutukan dan kemurkaan Allah ialah karena ucapan mereka. Yang tadi ucapannya, kayak udah pede banget, bahwa mereka telah membunuh Al-Masih putra Maryam, Rasulullah. Padahal mereka sebenarnya tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang disalib dan yang dibunuh itu ialah orang yang diserupakan dengan Isa Al-Masih bernama Yudas Iskariot. Duar. Referensinya Kemenak RI, salah seorang dari 12 orang muridnya. Duar. Welcome. Tenggelam dalam lautan fakta. Jadi seperti itu singkat dari penjelasan. Kalau misalkan referensi lainnya dari tafsir yang memang betul-betul dikukuhkan dalam agama Islam, banyak yang mengatakan memang sama Yudas Iskariot. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam. Salam sejahtera. Iskariot. Duar. Referensinya Kemenak RI. Guys, satu prinsip yang kita harus tahu, orang yang suka ngecengin orang lain, yang suka ngomong duar, itu belum tentu benar. Ya pasti udah keliru. Dia mengatakan ternyata ada di dalam kitab Kemenak Yudas Iskariot duar. Argumentasi gitu kok bisa kamu pakai. Dan kamu justru sebenarnya dia ini penistaan agamanya dia sendiri loh. Dia mengatakan bahwa terjemahan itu lebih daripada Al-Quran. Wah, ini kacau kan statement kayak gini. Saya rasa semua intelektual orang-orang intelek dari kaum muslim nggak setuju itulah. Pasti Al-Quran paling tinggi. Tafsiran itu kan ada yang palsu, ada yang bener. Makanya kan kayak hadis-hadisnya itu kan ada yang
asli, ada yang tidak diakui, sehingga itu ditolak. Lah ini apalagi tafsiran cuy. Dan itu kamu pakai argumen, jelas ini ngaco. Pertama nih, kalau soal ganti mengganti ya, ada Injil palsu pada abad-abad sebelum, bahkan sebelum Islam muncul, itu ada namanya Injil Apokrif yang ditulis oleh Basilides. Dia itu mengatakan bahwa Yesus itu tidak disalib, tapi Yesus itu diganti penyalipannya oleh yang namanya Simon dari Kirene. Dan ini dipercaya oleh Basilides karena dia kan penganut gnostik ya. Dia tidak percaya bahwa manusia itu, Allah itu menjadi manusia. Jadi Yesus itu hanya bayang-bayang dari Allah. Dia itu tidak wujudnya benar-benar manusia. Begitu disalib nggak mungkin Yesus ini bisa disalib karena dia tidak memiliki tubuh materi. Karena ini aliran gnostik ini. Ini udah sesat nih. Kemudian digantikan oleh Simon dari Kirene. Model ajaran begitu bahkan sebelum agamanya si Duar ini ada, sudah ada ajaran itu. Makanya kalau baca buku itu agak luas sedikit supaya tahu. Yang kedua ya, Yudas itu loh dalam bukti sejarah, bahkan Alkitab sendiri yang jauh sebelum kalian ada, itu menyatakan bahwa Yudas ini mati bunuh diri, gantung diri. Bahkan jatuh tertelungkup dan juga isi perutnya semua keluar. Dan bukti sejarah ini tidak bisa dibantah. Sebab memang ini yang tertulis ada dan banyak saksi matanya. Gak mungkin itu dibantah sama sesuatu yang bahkan tidak hidup zaman Yudas. Bener gak? Iya kan? Jadi tidak mungkin Yudas ini menggantikan penyalipan, sedangkan sebelum disalibkan Yudas ini sudah bunuh diri. Yang ketiga, kan di dalam Al-Quran itu semua ustadz, semua orang Islam mengakui bahwa dalam Quran sendiri tidak dituliskan siapa yang disalibkan. Kainama kadang-kadang bilang itu yang disalibkan Isa Al-Masih, kadang-kadang dia bilang Simon dari Kirene, kadang-kadang bilang salah satu dari Hawariun, para murid Yesus, bahkan si siapa? Munsir Situmorang bilang Yudas yang menggantikan itu terpengaruh aliran dari Yudaisme. Jadi nggak jelas begitu loh. Itu masih perdebatan bahkan di kalangan kalian sendiri. Hanya kamu seorang loh yang berani ngomong bahwa yang disalibkan tuh Yudas. Dan itu kamu buktikan. Kamu doang. Betul. Yang keempat ya. Ahli sejarah dan juga fakta-fakta bukti semuanya. Dalam tulisan-tulisan sejarah itu jelas Yesus disalibkan. Sekarang kamu punya tanggung jawab membuktikan bahwa ada tulisan pada zaman Yesus yang mengatakan bahwa Yesus tidak disalibkan. Butuh itu. Saya nggak butuh tulisan pada abad ke-6. Saya nggak butuh karena itu jauh banget. Bahkan kalaupun itu ditulis di abad ke-6, itu jelas dia orang yang tidak kenal sama sekali dengan Yesus. Saya butuh tulisan para teman-temannya Yesus yang mengatakan bahwa Yesus tidak disalib.